Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pijar dari inspires.com. Pada video kali ini akan saya coba tunjukkan pembuatan template di Magic Wall Press. Template itu maksudnya adalah format penyusunan konten untuk post maupun untuk attachment tag-nya. Pertama, silakan menuju ke di dashboard Magic Wall Press, pilih menu template. Anda bisa customize template yang udah ada atau buat template baru. Saya contohkan buat template baru di sini, add new template. Oke, silakan beri nama templatenya, terserah. Untuk memudahkan, misalkan saya mau membuat template untuk post, maka saya buat post template 1. Kemudian silakan susun format kontennya di sini. Untuk memudahkan bisa pilih di tab visual sini. Nah, di sini sudah disediakan beberapa shortcut untuk memudahkan penyusunan kontennya. Misalkan di awal paragraf akan saya sisipkan untuk judulnya atau untuk keyword juga bisa, tinggal pilih. Di sini ada tiga jenis shortcut, ada post template, attachment template, dan AGC shortcut. Untuk kalau mau nyusun post template, berarti ini untuk attachment template shortcut nggak bisa dipakai. Kalau mau nyusun untuk kalau di post template ini digunakan di post. Kebalikannya, kalau misalkan template-nya dipakai untuk attachment page, ini ketiga-tiganya bisa dipakai, baik post template, attachment maupun AGC shortcut. Oke, saya mau nyusun untuk post template, berarti ini attachment template shortcut-nya nggak bisa dipakai, hanya bisa tersedia untuk post template shortcut dan AGC shortcut. Saya susun, misalkan untuk awal saya mau nyisipin post title ini, kemudian saya susun kata-kata pembukanya atau gimana gitu kan, misalkan seperti ini, misalkan about keyword. Nah, dari kata ini kita bisa menggunakan spin text ya. Saya spin text biasanya pakai di best free spinner di sini. Nah, bisa kita copy, kemudian paste di sini dan spin. Hasilnya bisa kita copy kembali, paste di sini. Oke. Saya tambahkan lagi, misalkan and now this is the first image. Oke, misalkan mau di spin lagi boleh. Kemudian baru saya sisipkan untuk gambar pertamanya. Di post template shortcut kita sisipkan untuk attachment. Karena saya mau menampilkan hanya satu gambar pertama, maka di start result dan end result saya isi keduanya adalah satu. Artinya itu gambar dimulai dari gambar pertama dan diakhiri dari gambar pertama. Artinya hanya satu gambar yang muncul
Oke. Kemudian kontennya ini shortcut yang tersedia, dan ini adalah fungsi yang bisa disisipkan di shortcut. Misalkan seperti ini, saya mau nampilin gambar, terus gambarnya saya linkkan ke halaman attachmentnya. Add image link. Kemudian saya kasih title atributnya image. Saya buat gambarnya rata tengah, berarti pakai kelas Align Center. Kemudian saya BR, bawahnya saya kasih title, saya juga bikin rata tengah. Teks. Center. Saya masukkan titelnya. Saya buat tebal, strong. Kemudian saya sisipkan untuk lebar dan tinggi gambarnya. Oke, saya rasa cukup, tinggal klik OK. Oke, kemudian saya tambahkan kata lagi di bawahnya, maaf. Misalkan saya kasih kata untuk seperti ini. Misalkan saya spin lagi. Oke, dan enter. Saya sekarang baru sisipkan gambar berikutnya. Karena tadi satu udah, berarti sekarang saya tampilkan dari start gambar kedua. Misalkan di post tersebut ada berapa gambar? Misalkan ada 20 gambar. Saya mau nampilkan hanya sampai gambar ke-10 bisa, atau mau tampilkan terserah. Atau misalkan pengen nampilin semua gambar. Nampilin semua gambar berarti kita kira-kira setiap post itu ada berapa gambar. Misalkan start 2 kita N 1000 aja, atau berapa gitu. Nanti
otomatis setelah gambar habis akan di-cut. Tapi saya pengen nampilin hanya nyampe 10, berarti di-cut nyampe 10 aja. Kemudian kontennya gimana? Saya mau samain aja sama yang di atas, berarti saya copy dari yang tadi. Nah, ini. Oke, saya nyampe 10, startnya dari 2, kemudian klik oke. Nah, di bawahnya misalkan ucapan terima kasih. Saya mau menciptakan autornya, misalkan saya sisipkan autor, kemudian add tanggal publishnya. Oke. Misalkan saya di sini juga mau nyisipin di hospital. Oke. Ini saya bold. Oke, mungkin cukup segini. Saya klik save template. Kemudian sebelum bisa dipakai, edit terlebih dahulu kampanye. Pastikan yang mau dipakai yang mana. Tadi saya pakai post template ini, berarti save kampanye. Nah, untuk update postnya bisa via post management. Ini ada udah beberapa post. Saya contohkan yang udah ada 10 gambarnya ini. Kita preview terlebih dahulu postnya. Nah, masih kosong, nggak ada kontennya. Kemudian saya klik update. Oke, kita refresh lagi. Sip. Oke, konten yang berhasil dibuat seperti ini. Oke, sampai 10 gambar. Anda bisa customize lagi, terserah kontennya, tinggal maksimalin aja sesuai selera. Oke ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk template-nya, bisa disesuaikan lagi seperti ini. Tinggal diedit-edit aja, sesuaikan dengan kebutuhan atau selera. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.